Perkenalkan, saya Fitra Muhammad Kausar. Terima kasih diucapkan kepada Ibu dan Bapak yang sudah menunjuk saya sebagai mediator. Saya sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya dan sudah bersertifikasi oleh Mahkamah Agung. Baiklah, silahkan perkenalan Bapak Ibu. Monggo. Baik, biar saya terlebih dahulu yang memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Razan Hilmi. Saya selaku direktur dari Rumah Sakit Sejahtera Internasional. Di sini ada rekan saya. Saya Anissa Sabila, perwakilan dari karyawan rumah sakit. Baik, Bapak Razan dan rekannya Bu Anggun. Selanjutnya perkenalan dari pihak tergugat. Baik, terima kasih Bapak Mediator. Perkenalkan, nama saya Dia Fatin. Saya di sini sebagai pihak tergugat yang sebenarnya saya sendiri tidak tahu kenapa saya digugat. Di sini saya berserta dengan adik saya. Saya Safika Zahra, saya juga termasuk kepada pihak tergugat yang kami sendiri nggak tahu kenapa kami digugat. Terima kasih. Baik, semuanya sudah perkenalan dari pihak penggugat dan tergugat. Jadi saya di sini dalam rangka untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dari Bapak dan Ibu sekalian, yang dimana saya bersifat netral, tidak memihak salah satu pihak, dan saya di sini untuk tidak memenangkan salah satu pihak ya. Saya di sini tidak membuat keputusan dan keputusan berada di tangan Bapak dan Ibu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita, saya akan menentukan aturan pelaksanaan selama proses mediasi. Jadi saya di sini sudah memiliki draft aturan atau pelaksanaan, yang dimana yang pertama ada para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersiapkan mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun kecuali disetujui oleh mediator. Setuju? Baik, kami setuju. Baik, pada pelaksanaan mediasi pada tanggal 20 Maret 2024 akan kita laksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah kita tentukan. Baiklah, jadwal pelaksanaan mediasi pada tanggal 20 Maret 2024 akan dilaksanakan. Bagaimana kalau kita memulai dengan mendengarkan keterangan-keterangan dari salah satu pihak terlebih dahulu? Lalu siapa yang ingin mulai terlebih dahulu? Biar dari pihak kami terlebih dahulu. Baik, silakan Bapak. Oke, jadi di sini saya selaku direktur dari Rumah Sakit Sejahtera Internasional, dan di sini bersama rekan saya. Mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik, dan saya ingin meminta pertanggungjawaban kepada mereka atas apa yang mereka lakukan terhadap rumah sakit yang sudah saya rintis dari nol. Baik Bapak, apakah sudah cukup? Baik, itu cukup terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk pihak Ibu Dia untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Baik, terima kasih kepada Bapak Mediator. Menyikapi dari penyampaian pihak penggugat, sebenarnya saya sama sekali tidak merasa telah mencemarkan nama baik pihak rumah sakit. Justru saya sebagai pasien sama sekali tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan pada waktu saya dirawat di rumah sakit tersebut. Salah satunya dari bentuk konsumsi yang diberikan kepada saya. Jadi di konsumsi yang kakak saya terima, di situ terdapat telur lalat, ya kan, itu sangat mengganggu kan, apalagi kan itu rumah sakit, higienis harusnya. Terus kenapa pada di makanannya ada telur lalat? Jadi secara langsung kami memberikan informasi kepada yang lain kayak tolonglah hati-hati untuk menyiapkan makanan seperti itu. Terima kasih. Baik, apakah dari pihak Ibu sudah cukup? Sudah. Saya konfirmasi lagi. Jadi Ibu di sini merasa dirugikan oleh pihak rumah sakit atas kurangnya pelayanan yang Ibu dapatkan. Iya, betul Pak. Kalau boleh tahu Ibu, pencemaran apa yang dilakukan oleh tergugat? Bahwasanya pada tanggal 10 Maret para tergugat ini mengupload video yang isinya menjelekkan pelayanan rumah sakit kami. Baik, bagaimana tanggapan Ibu Dia atas pernyataan Ibu Anggun yang menduga Ibu telah melakukan pencemaran nama baik melalui berita online? Tapi kan sebenarnya semua orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya, baik dari sosial media sekalipun. Nah, begitupun yang saya lakukan. Saya sama sekali merasa tidak puas dengan pelayanan rumah sakit, mulai dari konsumsi rumah sakit. Tapi gini Pak, jadi penguploadan yang mereka lakukan di berbagai platform sosial media nih
benar-benar menggiring opini bahwa rumah sakit kami itu terkesannya buruk. Padahal apa yang mereka sampaikan belum sepenuhnya benar. Oh, tapi kan memang benar. Tapi kan kami melakukan itu sudah memang ada alasannya. Kami bukan Mengada-ngada. Iya. Kalau kalian memang benar. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Bapak dan Ibu, saya menemukan pokok permasalahan, yaitu yang pertama, pihak rumah sakit merasa dirugikan atas dugaan pencemaran nama baik rumah sakit. Yang kedua, tergugat juga merasa dirugikan karena haknya tidak dipenuhi dalam hal pelayanan sebagai pasien di rumah sakit tersebut. Yang ketiga, Bapak Ibu sama-sama meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi dalam permasalahan ini. Apakah sudah sesuai dengan pokok-pokok permasalahan, Bapak Ibu? Baik, dari permasalahan pokok tersebut mana dulu yang ingin diselesaikan? Baik, karena saya di sini sebagai penggugat, jadi yang ingin saya jelaskan di sini adalah saya menggugat mereka, bukannya tanpa dasar. Jadi sesuai dalam Undang-Undang ITE dan ketentuan pasalnya menjelaskan kalau misalnya orang yang tanpa mempunyai hak menyebarkan berita yang akhirnya mencemarkan nama baik seseorang itu dilarang dalam Undang-Undang ITE tersebut. Jadi apakah semua permasalahan harus diselesaikan di pengadilan, Pak? Justru menurut saya permasalahan ini harus diselesaikan di pengadilan karena saya sudah beriktikat sebaik mungkin. Nah di sini agar kejadian seperti ini tidak berulang maka saya harus tetap pada gugatan saya. Dari penjelasan dari Bapak penggugat, apakah ada tanggapan dari pihak tergugat? perlu saya garis bawahi ya Pak, bahwa sebenarnya semua orang itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, saya datang ke rumah sakit itu tujuannya untuk berobat supaya saya cepat sembuh. Bagaimana saya bisa cepat sembuh kalau konsumsi yang diberikan kepada saya itu tidak higienis? Gimana Pak? Jadi Ibu melakukan hal tersebut karena atas dasar memperjuangkan hak Ibu sebagai pasien di rumah sakit. Iya benar. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penjelasan dari pihak tergugat? Mungkin biar saya garis saja bahwasannya seharusnya para tergugat ini tidak langsung menguploadnya terus ke sosial media karena di rumah sakit kami setiap sudutnya telah menyediakan pamflet yaitu tentang pelayanan pengaduan. Seharusnya para tergugat melakukan pengaduan dulu sebelum mengupload hal tersebut. Tapi kan kalau kami adukan nggak bakal ditanggapi, bukan? Pasti lama, kalau nggak lama ya nggak bakal ditanggapi, itu aja. Tapi kan belum mencobanya, jadi ya jangan asal ngomong. Sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, tenang. Satu-satu sesuai kesepakatan kita. Apakah jalur hukum jadi salah satu jalan untuk menyelesaikan salah satu masalah? Jika kesepakatan ini berdamai bisa cepat dan bisa dicapai dengan cara yang lebih mudah. Tidak, kami tetap akan melanjutkan ranah hukum karena para tergugat tidak mau minta maaf kepada kami. Kenapa kami harus minta maaf? Kami juga merasa dirugikan di sini. Kalau pihak rumah sakit merasa dirugikan, kami lebih rugi. Kami juga mengharapkan kita baik dalam bentuk permintaan maaf. Iya, kalau pihak rumah sakit ingin kami mengatakan meminta maaf, kami juga ingin pihak rumah sakit minta maaf kepada kami. Baik, seperti yang sudah saya tangkap dari kedua belah pihak ini, sepertinya kedua belah pihak ingin permintaan maaf. Apakah seperti itu? Baik, jadi begini Pak. Saya sejujurnya ingin tetap ada gugatan saya untuk menggugat mereka meminta ganti rugi atas pencemaran nama baik. Namun apabila mereka bersedia untuk melakukan klarifikasi dan permintaan maaf, maka dari pihak kami juga bersedia untuk meminta maaf kepada mereka dan memberikan mereka kompensasi yang mereka inginkan. Baik, kalau begitu kami juga mengharapkan hal yang sama. Kami akan meminta maaf jika pihak rumah sakit sama-sama minta maaf, dan kami harapkan mendapatkan kompensasi yang wajar atas permasalahan ini. Baik, karena kita sudah menemukan titik terangnya, maka para pihak dipersilakan untuk menandatangani akta perdamaian. Baik, dipersilakan untuk para pihak bersalaman.
Baiklah, terima kasih telah hadir. Semoga Bapak dan Ibu diberi kesehatan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.